Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita semua akan melanjutkan pembahasan materi PAI dan budi pekerti. Kita masuk ke fase F, elemen akidah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu cabang iman, syubul iman. Keimanan adalah hal yang mendasar bagi setiap muslim. Kualitas keimanan seseorang dapat berpengaruh pada kehidupannya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bagaimana seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat tercermin dalam perilaku atau perbuatannya yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang beriman selalu berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia karena meyakini bahwa sekecil apapun amal yang ia lakukan akan berdampak pada keimanannya. Di antara contoh akhlak mulia yang harus dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya beriman adalah yang pertama yaitu menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, ada beberapa profil pelajar Pancasila yang harus kita ketahui yang terdapat pada materi ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan selalu memenuhi janji, karena bukan saja bukti nyata yang harus diwujudkan, tetapi juga karena menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi muslim. Yang kedua, mandiri, tidak melibatkan diri ikut dalam perbincangan tentang aib seseorang yang sudah tersial di jagat medsos, agar kondisi masyarakat kembali sehat dan aman. Tiga, bergotong royong, yaitu dengan cara mewujudkan suasana yang saling mencintai, saling menjaga keamanan dan ketenangan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama yaitu menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Yang keempat, mengimplementasikan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan tepat. A. Menganalisis cabang iman. Pengertian iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, dan ketetapan hati dan keteguhan batin. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Secara istilah, iman menurut Imam Syafi'i adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Orang yang beriman disebut mukmin. Di sini kita akan membahas menganalisis cabang iman. Salah satunya yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Yang pertama, memenuhi janji. A. Pengertian memenuhi janji. Secara bahasa, janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang sudah dijanjikan. Lawan dari menepati janji adalah berkhianat atau ingkar janji, yaitu tidak menepati apa yang sudah dijanjikan kepada orang lain. Memenuhi janji merupakan ciri-ciri atau bukti bahwasanya seseorang itu beriman. Perilaku ini merupakan bagian dari akhlakul karimah yang menunjukkan keluhuran budi seseorang sekaligus menjadi personal branding yang dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai kesuksesan hidup melalui usaha yang dilakukannya. Memenuhi janji juga dapat membuat orang lain, terutama orang yang diberi janji, senang dan merasa terhormat.
B. Perintah memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi janji merupakan satu dari dua kriteria utama selain menunaikan amanah yang menjadi tolak ukur kredibilitas keimanan seseorang. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, yang artinya, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Rasulullah SAW adalah sosok yang harus menjadi panutan dalam memenuhi janji. Beliau selalu melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Contohnya pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, salah satu pasalnya berbunyi, siapa saja yang datang dari keluarga musyrik kepada Rasulullah SAW tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Makkah. Namun jika ada di antara kaum muslim yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, ia tidak dikembalikan. Dikisahkan bahwa putra juru runding dari pihak kafir Quraisy yang bernama Suhail sudah memeluk Islam. Karena perjanjian tersebut, putra Suhail pun dikembalikan kepada keluarganya yang masih kafir. Dari kisah tersebut, terlihat jelas ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ketegasan dalam memenuhi janji walaupun perjanjian tersebut dianggap tidak adil menurut sebagian orang. Sementara itu, sebagian umat Islam masih ada yang melanggar janjinya dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, bukan hal yang berdosa. Padahal memenuhi janji adalah sesuatu yang harus diutamakan. Seorang muslim merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah memilih jalan hidupnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tidak selayaknya ia mengingkari janji. C. Macam-macam bentuk janji yang harus dipenuhi. Secara garis besar, janji terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ikrar atau pengakuan sebagai seorang muslim atas keesaannya, contohnya mengucapkan syahadat, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan membaca doa iftitah. Selain itu, bentuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa berupa jawaban mengiyakan sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri selaya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap ini. Yang kedua, janji yang diucapkan kepada diri sendiri. Misalnya berupa sebuah tekad yang diungkapkan untuk menyemangati diri dalam memperbanyak amal soleh. Contohnya berjanji akan belajar tekun dan berjanji akan selalu sholat tepat waktu. Yang ketiga, janji kepada orang lain, yaitu janji yang bisa bersifat keperorangan atau yang bersifat ke kelompok. Janji yang bersifat keperorangan, misalnya janji yang diucapkan kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu. Contohnya janji akan belajar bersama pada hari Sabtu pukul 4. Janji yang bersifat ke kelompok, contohnya seperti organisasi, perkumpulan, asosiasi, bahkan negara dan pemerintah. Contohnya janji akan menjadi warga yang membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, D. Perlunya bersikap memenuhi janji. Berikut beberapa manfaat bersikap memenuhi janji, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bagian dari orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 76 yang artinya, bukan begitu, siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama karena adanya kepercayaan yang menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang baik dengan memperbesar kepercayaan orang lain sehingga akan memperluas kebaikan antar sesama manusia untuk kemaslahatan dunia. Yang keempat,
menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya, "Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut." Yang kelima, menjadi pribadi yang berwibawa, tidak mudah dilecehkan oleh sesama dan akan mendatangkan prasangka baik dari orang lain. Yang keenam, terbebas dari semua tuntutan dan pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat, karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar sampai kapanpun. Selanjutnya, contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Memenuhi janji atau menepati janji merupakan jati diri setiap muslim yang dapat mengantarkan pada kedudukan yang terpuji. Sikap menepati janji hanya akan tumbuh dan terpelihara jika melaksanakan semua komitmen sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh perilaku orang yang memenuhi janji, yang pertama, melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dengan sebaik mungkin, karena jika tidak, kepercayaan orang lain terhadap kita akan hilang. Yang kedua, memenuhi janji-janji yang pernah diutarakan, karena janji adalah hutang. Yang ketiga, tidak mengkhianati teman seperjuangan dan menjadikan nilai-nilai menepati janji sebagai prinsip hidup, yang mana contoh-contoh yang tiga ini akan menjadi jati diri setiap muslim atau prinsip hidup. Materi mensyukuri nikmat. A. Pengertian syukur nikmat. Secara bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab, yakni syakara yashkuru syukran, yang artinya pujian atas sesuatu dan penuhnya sesuatu. Orang yang pandai bersyukur atau orang yang pandai mensyukuri nikmat disebut asyakur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna mensyukuri adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nikmat adalah segala kesenangan baik lahir maupun batin. Nikmat adalah segala kesenangan baik lahir maupun batin yang dirasakan oleh seseorang. Mensyukuri nikmat berarti ungkapan berupa sikap, perbuatan, dan pengakuan atas kesenangan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang, lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Pengertian nikmat itu sendiri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan dan kelezatan. B. Perintah mensyukuri nikmat. Syukur sesungguhnya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena semua nikmat pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat tersebut ada nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat sehat. Adapun nikmat yang terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memerintahkan agar umat Islam senantiasa mensyukuri nikmat yang sudah diberikannya sebagaimana dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rasa syukur terbagi dari 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu, menyadari bahwa kenikmatan yang diperolehnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal keadaan, memperlihatkan kegembiraan atas nikmat tersebut. Yang ketiga, amal perbuatan, yaitu mengamalkan perkara yang menjadi tujuan sekaligus perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi kenikmatan. Cara mensyukuri nikmat. Hakikat syukur adalah terlihatnya bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada lisan seorang muslim berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan akan eksistensinya.
Pada hatinya, rasa syukur diwujudkan dalam bentuk persaksian akan keberadaannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pada anggotanya, rasa syukur diwujudkan dalam kepatuhan dan ketaatan akan aturan-aturannya. Sesungguhnya rasa syukur itu dibangun di atas 5 pilar, yakni ketundukan seseorang kepada zat yang telah memberi nikmat, cinta kepadanya, mengakui nikmatnya yang tidak terhingga jumlahnya, memuji semua nikmatnya dan tidak mempergunakan nikmat tersebut untuk hal yang tidak disukai oleh sang pemberi nikmat. Adapun cara mensyukuri nikmat antara lain sebagai berikut. Satu, dengan hati. Yang pertama, A. Meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam. B. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah dan ma'rifatullah. Dua, dengan ucapan. A. Mengucapkan lafaz syahadat, sholawat, dan zikir. B. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Gemar membaca Al-Quran dan mengkajinya. D. Selalu berkata yang baik dan benar. 3. Dengan perbuatan. A. Rajin, tekun, khusyuk dalam beribadah. B. Amar ma'ruf nahi munkar. C. Berakhlak mulia. D. Mencari nafkah yang halal. E. Mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. D. Hikmah mensyukuri nikmat. Beberapa hikmah mensyukuri nikmat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sebab bertambahnya karunia di samping sebagai penjaga dan pemelihara nikmatnya. Yang kedua, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai janjinya kepada orang yang selalu mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang keempat, meningkatnya kualitas hidup menjadi lebih baik karena selalu memandang segala sesuatu dengan positif, objektif, dan cerdas. Kelima, menjadi orang yang diistimewakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku sosok yang selalu mensyukuri nikmat. Berikut beberapa contoh perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertutur kata santun, tawadu, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, hidupnya bahagia dan tidak suka berkeluh kesah meskipun tidak berkecukupan secara materi. Yang keempat, senang berbagi kepada sesama, baik berupa pengetahuan ataupun materi. 5. Tanggap terhadap permasalahan lingkungan sehingga menimbulkan ketentraman dan kerukunan. Yang ketiga, materi tentang memelihara lisan. A. Pengertian memelihara lisan. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lisan dapat diartikan dengan lidah, kata-kata yang diucapkan dengan mulut. Adapun arti kata memelihara adalah menjaga dan merawat dengan baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa memelihara lisan bermakna menjaga lidah agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat menjerumuskan pada perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lisan merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dengan lisan banyak manfaat yang dirasakan, salah satunya yaitu kemudahan dalam berkomunikasi dengan sesama. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian harus dijaga. Artinya, bila ingin berbicara harus dipikir terlebih dahulu dapat membawa manfaat atau tidak. Perintah menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Quran Surat Qaf ayat 18. Memelihara lisan merupakan suatu keharusan bagi umat Islam ketika berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat memelihara lisan. Yang pertama yaitu janjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sahil bin Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya,
dan 2 kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Maksud dari ungkapan di antara 2 janggutnya adalah mulut, sedangkan di antara 2 kaki adalah kemaluan. Yang kedua, memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala karena seseorang yang memelihara lisannya akan terhindar dari perkataan yang dilarang seperti ghibah, fitnah, namimah, menuduh dan mengolok-olok. Yang ketiga, meningkatkan iman karena orang yang memelihara lisannya akan lebih banyak diam daripada berucap yang sia-sia. Waktunya akan dihabiskan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat berbagai nikmatnya dan mengingat kematian yang pasti akan datang. Yang keempat, maaf. Yang keempat, yang keempat, memelihara lisan merupakan amalan sedekah yang mendatangkan pahala karena menebar kebajikan. Yang kelima, meminimalisasi terjadinya konflik dengan sesama, bahkan akan mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Dan menjaga lisan. Adapun akibat dari perbuatan seorang yang tidak mampu memelihara lisan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan keimanannya tidak sempurna. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. 2. Melukai hati seseorang yang terkadang tidak disadari oleh yang mengucapkan. 3. Timbulnya pertengkaran dan permusuhan antar sesama yang mengakibatkan dendam dan retaknya hubungan sosial. 4. Terhapusnya pahala yang didapat dengan susah payah ketika hidup di dunia karena pahalanya sudah ditransfer kepada orang yang dianiaya dengan lisannya. 5. Mendapatkan balasan dengan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh perilaku sosok yang selalu memelihara lisan. Yang pertama, menjauhi sikap suka menggunjing atau ghibah, menuduh, fitnah, namimah, adu domba, mengolok-olok, bohong, dan sumpah palsu. Yang kedua, berpikir dahulu sebelum berbicara. Yang ketiga, lebih memilih diam apabila terlibat dalam pembicaraan dan tidak mendatangkan manfaat. Keempat, selalu berkata dengan santun dan tidak menyakiti dengan perkataan yang kotor. Kelima, selalu mengingat bahwa ucapan yang sudah keluar dari mulut tidak dapat ditarik lagi. 6. Tidak mengedepankan nafsu amarah ketika menjawab pertanyaan orang lain. Yang keempat, yaitu menutupi aib orang lain. A. Pengertian menutup aib. Secara bahasa, kata aib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti persamaan, yaitu malu, cela, noda, salah, keliru. Adapun kata menutup, salah satu artinya adalah menjadikan tidak terbuka, dan pengertian tersebut, menutup aib memiliki makna menutupi sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu diketahui orang lain, karena merupakan suatu celah yang memalukan. Aib merupakan sesuatu yang diasosiasikan buruk, tidak terpuji, dan negatif, sehingga menutupinya merupakan bagian dari akhlakul karimah dan termasuk ciri orang yang beriman. Perintah menutupi aib orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Manfaat menutupi aib orang lain. Dari larangan untuk membuka aib, tentu ada hikmah atau manfaat yang bisa diperoleh, misalnya menjaga reputasi seseorang. Adapun manfaat lain menutupi aib diri sendiri maupun orang lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tetap terjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Yang kedua, adanya ketenangan, kedamaian, jauh dari kegaduhan dan keresahan, kedengkian, serta balas dendam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Contoh perilaku sosok menutupi aib orang lain. Berikut beberapa contoh perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang mampu menutup aib, baik aib dirinya sendiri maupun orang lain. Yang pertama, selalu berpikir sebelum berbicara. Kedua, senantiasa berzikir setiap waktu. Ketiga, memposisikan diri sebagai muslim yang benar. Keempat, mengingatkan diri agar tidak ikut berkomentar apabila bertemu dengan teman-teman yang hendak berkunjing. B. Meyakini bahwa cabang iman adalah perintah agama. Ada banyak cabang iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya iman memiliki 70 lebih cabang dan yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keseluruhan cabang iman itu adalah syariat Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang muslim. Satu, upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang memenuhi janji. Ada beberapa ikhtiar yang dapat dilakukan agar menjadi sosok yang selalu memenuhi janji, antara lain, yang pertama, tidak mudah membuat janji apabila ragu atau tidak yakin dapat menepatinya. Dua, membuat komitmen kepada diri apabila sudah berjanji dan berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya walaupun harus melakukan sebuah pengorbanan. Tiga, konsisten dalam kejujuran dan amanah sehingga mendorong untuk selalu memenuhi janji yang sudah diucapkan. Empat, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua janji akan dimintai pertanggungjawaban dan mengingkari janji merupakan dosa yang besar. 5. Bertekad untuk menghindari sikap mengingkari janji karena hal itu merupakan pengkhianatan yang merendahkan martabat diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merusak reputasi. 6. Menunaikan semua tanggung jawab dengan integritas yang tinggi sehingga tidak pernah mengenal kompromi terhadap bentuk tidak memenuhi janji. Misalnya, berani berkata benar ketika menjadi saksi dan selalu memenuhi janji walaupun dalam keadaan sulit. Upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang selalu mensyukuri nikmat. Ada beberapa ikhtiar yang dapat dilakukan agar menjadi sosok yang selalu mensyukuri nikmat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berusaha menjadikan lidah hanya untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering mengucapkan kalimat pujian. Yang kedua, memenuhi hati dengan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan semua aktivitas yang dilakukan tubuh sebagai perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi nikmat, dalam bentuk ketaatan kepadanya. Lidah digunakan hanya untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan bermanfaat. Mata, telinga, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya digunakan hanya untuk kebajikan, dan semua aktivitas tersebut diniatkan semata-mata untuk mengharapkan ridhonya. Upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang selalu memelihara lisan.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa upaya untuk memelihara lisan adalah dengan menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, hindarilah perkataan yang tidak mendatangkan manfaat. Yang kedua, pembicaraan yang bertujuan untuk mengunggulkan diri secara berlebihan. 3. Pembicaraan tentang kebatilan. 4. Perdebatan yang berujung kepada kemudaratan dan keburukan. 5. Ucapan yang berisi perselisihan dan permusuhan. 6. Ucapan yang mengandung kata-kata kotor, kasar, menusuk. 7. Ucapan yang mengutuk atau melaknat seseorang. 8. Ungkapan kata-kata yang dapat menimbulkan nafsu. 9. Senda gurau dengan memperolok-olok orang lain. 10. Membuka rahasia. 11. Janji palsu. Mengumbar janji hanya untuk kepentingan sesaat itu tidak boleh. Upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang selalu menutupi aib orang lain. Adapun upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang selalu menutup aib orang lain antara lain sebagai berikut. A. Menjauhi prasangka buruk karena merupakan langkah awal seseorang untuk melakukan perguncingan. B. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan dan tidak ada satupun manusia yang sempurna. C. Lebih baik mengkoreksi diri sendiri daripada sibuk mengurusi orang lain. Boleh jadi orang lain lebih baik daripada diri kita. D. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan diri yang dianggap baik meski banyak melakukan kesalahan karena boleh jadi aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi PAI bab 3 elemen akidah, pembahasan mengenai syubhul iman ini. Mudah-mudahan ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun keliru. Yang benar pada dasarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan berasal dari kekeliruan kita sendiri sebagai manusia. Syukran ala husni ihmamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.